Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam yang sangat berbahagia ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk sama-sama menjalankan sholat maghrib secara berjamaah, dan sembari kita menunggu datangnya waktu sholat isya. Karena di antara keutamaan orang yang duduk di masjid untuk menunggu datangnya waktu sholat, maka kita senantiasa mendapatkan pahala orang yang sholat. Sebagaimana hal ini diterangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasul mengatakan, wala yazalu fi salatin man tadhara shalah, dan seorang terus-menerus dia mendapatkan pahala sholat selama dia masih menunggu datangnya waktu sholat. Ya, maka duduknya kita di kesempatan kali ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala sholat. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita telah berada di penghujung ya dari kitab fikih yang keempat, seperempat yang terakhir, yaitu fikih tentang tentang jinayat, tentang kriminalitas, tentang peradilan. Imam Syukani rahimahullah, Imam Ibnu Hajar, kemudian beliau mengatakan Kitabul Qadha, kitab yang menjelaskan tentang qadha. Apa qadha? Kalau kita terjemahkan peradilan. Masya Allah ini ya, ini berbicara tentang peradilan. Bagaimana negara itu harus ada di dalamnya seorang qadhi, seorang hakim. Kenapa? Dengan adanya peradilan ini, hak-hak orang terzalimi bisa diberikan kepadanya hak. Kan gitu ya? Apa itu qadha? Secara bahasa qadha maknanya adalah ihkamus syai' wal farahu minhu, yaitu menyempurnakan sesuatu, wal farah minhu, dan selesai darinya. Gitu ya. Itu secara bahasa.
makanya tergambar ketika terjadi perselisihan, persengketaan, maka hakim inilah, qadhi inilah yang menentukan ini hak siapa, ini hak siapa. Itu secara apa? Secara bahasa, yaitu sempurnanya sesuatu dan selesai darinya. Adapun secara istilah para ulama fikih, qadha adalah tabyinul hukmi syar'i wal ilzamu bihi wa faslul khusumat wa qat'ul munaza'at, yaitu penjelasan tentang hukum syar'i. Perhatikan ya, penjelasan hukum syar'i wal ilzamu bihi, dan kemudian mewajibkan kepada pihak yang bersengketa, gitu ya. Jadi yang kita jelaskan di sini adalah apa? Qadha yang islami, qadha yang sesuai dengan apa yang Allah turunkan, gitu ya. Itu penjelasan hukum syar'i, ya. Wal ilzamu bihi, dan apa? Dan mewajibkan. Ini menggambarkan bahwa sesuatu yang diperselisihkan ketika sudah dibawa ke mahkamah, dibawa ke pengadilan, maka apapun keputusan hakim sifatnya mengikat. Walaupun mungkin salah satu pihak dia apa? Beda madhab, beda pemahaman. Dalam hukum syariat wajib dia mengikuti keputusan hakim. Ini bedanya, Pak. Bedanya antara apa? Antara qadhi, hakim dengan mufti. Jadi kalau kita ada masalah kemudian dibawa kepada hakim, apa yang ditetapkan hakim, walaupun kita nggak sepakat dengan hakim, kita wajib menerima. Beda kalau mufti. Mufti itu kita minta fatwa, datang kepada seorang ustadz, kiai, gitu ya, seorang alim ulama, Pak gimana dengan kami ini? Maka sifat mufti ini, seorang alim ini, dia sekedar memberikan arahan dan tidak mengikat. Kita perhatikan ya. Iya. Itu. Jadi penjelasan hukum syar'i wal ilzamu bihi, dan mewajibkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk apa? Untuk kembali kepadanya. Wa faslul khusumat wa qatul munazat, dan untuk memutuskan berbagai macam persengketaan dan perselisihan. Itu apa namanya? Makna qadha secara istilah. Ya. Bapak sekalian, apa hukum ya adanya qadhi, ya adanya qadha di dalam suatu masyarakat? Maka kata para ulama, hukumnya adalah fardu kifayah. Itu keharusan. Ya, keharusan di masyarakat ada seorang qadhi. Kalau di negara kan ada ya sudah ya. Lah itu sudah. Ya. Yang maknanya kalau sudah ada 1-2 orang yang melakukan sebagai qadhi, maka apa? Gugur kewajiban dari yang lainnya. Ya, maka seorang menjadi qadhi ini masya Allah Pak, kalau dia memang orang yang ahli dalam bidangnya. Apa dikatakan orang ahli? Yaitu dia memahami agama secara baik dan benar. Ya, ilmu yang mereka miliki di atas rata-rata. Bahkan apa? Di atas rata-rata dari kalangan para ulama. Makanya kalau kita melihat dari zaman ke zaman, ya, bahwa yang menjadi qadhi itu siapa? Memang orang yang paling faqih, paling faham agama daripada yang lain. Karena apa? Dia akan memutuskan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kemudian apa hikmahnya? Hikmah daripada adanya qadhi atau qadha di suatu masyarakat, yang pertama adalah apa? Sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ya, ibadah kepada Allah. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud, beliau pernah mengatakan, ya, andaikan saya berdiri di hadapan 2 orang yang sedang berselisih, saya sebagai hakim, kata beliau, lebih aku sukai daripada aku beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Kenapa? Karena dari situ ibadah kepada Allah. Itu apa? Mengembalikan hak orang kepada haknya. Ya, kan banyak di masyarakat ada orang punya tanah tiba-tiba dijual pihak lain, atau tiba-tiba semacam-macam kan. Nah, maka masalah pemerintah ini, hakim ini yang menentukan siapa yang berhak. Maka akhirnya apa?
hak orang terzalimi bisa dikembalikan. Itu ibadah luar biasa. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang lain yaitu fafihi nusratul madlum, untuk apa? Menolong orang-orang yang terzalimi. Orang terzalimi, dia lemah, nggak punya harta, dia ngadu kepada siapa? Begitu ada hakim yang adil, maka masya Allah, maka dia mendapatkan haknya, kan gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wa iqamatul hudud wa i'ta'u kulli mustahiqqin haqqahu, untuk menegakkan hukum-hukum hudud sebagaimana kita jelaskan tadi. Ini ya, hukuman pezina, jika belum menikah dicambuk, sudah menikah maka dirajam, mencuri dipotong. Nah, ini yang menentukannya adalah seorang qadhi atau hakim. Ya, makanya apa? Bisanya kemudian diterapkan hukuman hudud ketika ada apa? Ada mahkamah di situ. Adanya apa? Peradilan. Gitu. Kemudian apa? Wal islah bainan nas. Dan ini akan memperbaiki keadaan manusia, memperbaiki di tengah-tengah umat manusia. Coba andikan, nggak di negara, di masyarakat tidak ada yang namanya peradilan. Orang berbuat semau sendiri, nggak ada hukuman. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan negara, masyarakat, nggak karuan kan? Iya. Maka ini merupakan kebutuhan darurat di masyarakat, adanya peradilan. Kemudian apa? Di antara faedah yang lainnya, waqatul mukhasamat wal munazaat. Ya, untuk memutus berbagai macam perselisihan dan persengketaan. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga keadaan masyarakat menjadi tertib dan aman. Ini masya Allah. Makanya kita kalau belajar fikih Islam dari awal sampai akhir, kita melihat masya Allah, berarti Islam adalah agama yang betul-betul memperhatikan apa? Ketertiban, kedisiplinan, dan keamanan masyarakat. Itu harusnya Islam itu terdepan. Ya. Kemudian adapun dalil yang menunjukkan tentang adanya peradilan ini, yang pertama adalah berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma kaum muslimin. Adapun Al-Quran yang memerintahkan untuk ya diadakan qadhi atau peradilan, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad ayat 26. Ya, surat Shad ayat 26, Allah berfirman, ya Dawudu inna khalaqnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq. Kata Allah, wahai Daud alaihissalam, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah, sebagai apa? Penguasa, pemimpin di dunia ini. Maka apa kata Allah? Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka tetapkanlah hukum di tengah-tengah manusia bil haqq, dengan kebenaran. Apa kebenaran? Al-Quran, hadis Nabi, wahyu Allah kan di situ. Masya Allah, ini luar biasa. Ayat memerintahkan kepada Daud alaihissalam untuk menghukumi di tengah-tengah manusia bil haq, dengan kebenaran. Iya, itu Al-Quran. Adapun hadis Nabi, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Rasul pernah bersabda, idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Apabila seorang hakim dia berijtihad untuk apa? Menetapkan hukum terhadap dua orang yang bersengketa. Kemudian apa yang ditetapkan benar adanya, gitu ya. Misalkan mengembalikan hak orang yang terzalimi, apa kata Rasul? Si hakim ini mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian keliru, apa kata Rasul? Dia mendapatkan 1 pahala. Pahala apa? Pahala dia berijtihad. Kalau berijtihad dan benar 2 pahala. Pahala ijtihad, ya nanti saya gambarkan bagaimana seorang hakim ketika ijtihad menetapkan hukum. Ya, nanti saya terangkan sedikit. Yang pertama, kesungguhan mereka dalam
untuk mengambil hukum yang pertama, dan kedua pahala dia menepati kebenaran. Adapun andekan dia keliru dalam menetapkan hukum, ya mungkin ya, hakim manusia. Nah, apa kata Rasul? Dia mendapatkan satu pahala, yaitu pahala apa? Bersungguh-sungguh di dalam menetapkan hukum di tengah-tengah umat manusia. Iya, ini Masya Allah Bapak sekalian. Ya, itu adalah apa? Berdasarkan hadis Nabi, dan nanti banyak sekali hadis-hadis yang dinukilkan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian dalil yang ketiga adalah berdasarkan ijma seluruh umat Islam, ijma seluruh ulama kaum muslimin tentang apa? Tentang wajibnya peradilan di dalam Islam. Iya, Masya Allah. Kemudian Bapak sekalian, Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian beliau mendatangkan beberapa hadis. Di sini ada sekitar 10 hadis beliau sampaikan. Kita akan baca nanti satu persatu. Atau sebelumnya Bapak sekalian, bahwa para ulama ketika menyebutkan syarat menjadi seorang qadhi, insyaallah ini ya, kalau Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Az-Zurrul Bahiyah, di dalam Kitabul Qadha ini, yang pertama beliau terangkan adalah syarat menjadi qadhi. Apa syaratnya? Kalau kita kumpulkan dari ucapan para ulama, setidaknya ada 7 syarat seorang boleh menjadi qadhi. Apa yang pertama? Syarat yang pertama adalah seorang muslim. Nanti ya, ini saya simpulkan dulu, nanti baru kita masuk hadis-hadis yang dinukilkan dalam kitab Bulughul Maram. Yang pertama syaratnya adalah seorang muslim. Kenapa kok muslim syaratnya? Karena keislaman merupakan syarat di dalam adalah, dalam keadilan. Itu ya. Maka syarat yang pertama adalah apa? Dia seorang muslim. Yang pertama. Syarat yang kedua, dia adalah seorang mukallaf. Apa mukallaf? Akil dan baligh. Dia berakal dan sudah baligh. Berarti kalau orang gila nggak boleh jadi hakim. Atau anak masih kecil tidak bisa. Karena apa? Menjadi hakim, Masya Allah, itu bisa menentukan apa? Darah. Kan itu Pak. Coba kalau hakim salah menentukan, ini orang hukumannya didor misalkan, dipancung kepalanya, itu masalah darah. Atau yang kedua masalah harta manusia. Yang ketiga bisa berbicara tentang apa? Tentang kehormatan. Bahkan tentang apa? Tentang anak, kan gitu ya. Dan seterusnya. Maka syaratnya dia seorang akil dan baligh, berakal dan baligh. Kemudian syarat yang ketiga, hakim adalah seorang yang merdeka. Berarti kalau budak tidak sah. Karena budak mereka sibuk ngurusi kebutuhan tuannya. Ya. Syarat yang keempat nanti sebutkan Syaukani, Imam Ibnu Hajar, yaitu dia seorang lelaki. Perempuan tidak boleh dalam Islam. Sebagaimana hal ini diterangkan Rasul SAW dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Rasul pernah mengatakan, lan yufliha qaumun wallau amrohum imro'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang mereka menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Perhatikan, ya, hakim ya tidak boleh seorang wanita, tapi laki-laki. Kenapa? Memang beda. Walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama antara laki-laki dengan perempuan. Itu ya. Kemudian yang kelima, syaratnya adalah orang memiliki adalah. Apa adalah? Keadilan. Apa adil itu? Di dalam istilah syariat, seorang dikatakan adil ini. Jadi dalam syariat, dalam ilmu hadis dan sebagainya, adil itu maknanya adalah orang yang dia selamat dari apa? Dari berbagai macam kemaksiatan. Peminum khamr tidak boleh jadi hakim. Ya. Koruptor tidak boleh jadi hakim. Tukang zina tidak boleh jadi hakim. Gitu ya. Itu makna apa? Makna adalah. Karena di dalam penerimaan berita saja disyaratkan yang membawa berita siapa? Orang yang adil, bukan orang yang fasik. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran,
Surat Al-Hujurat ayat ke-6 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa suatu berita. Apa kata Allah? Fatabayyanu, cross check terlebih dahulu. Tentang apa? Kebenaran berita tersebut. Perhatikan, jika orang fasik datang membawa berita. Coba, dalam urusan berita saja tidak boleh kita langsung terima, apalagi di dalam menetapkan hukum. Makanya Masya Allah ya, dalam Islam orang menjadi hakim itu tidak sembarang orang. Dulu di masa tabi'in ada seorang bernama Abu Kilabah. Memang orang soleh, orang paling alim di zamannya. Beliau diminta untuk jadi apa? Hakim, qadhi, tapi nggak mau beliau. Kemudian siapa lagi? Al-Hafidz Ibnu Hajar juga, ini penulis kitab ini, beliau pernah diminta jadi hakim. Berkali-kali diminta, beliau nolak, Pak. Kenapa? Berat sekali konsekuensinya. Nolak. Tapi apa? Apa yang menjadikan beliau luluh? Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, di negeri ini tidak ada orang lebih faham terhadap syariat daripada Anda. Kalau Anda tidak mau megang jabatan ini, nanti bisa dipegang orang rusak, orang fasik. Bagaimana? Maka terlantarkan hak-hak manusia. Baru kemudian beliau luluh. Ya, Masya Allah para ulama itu. Nah, tidak seperti di zaman yang kita lihat, rebutan jadi hakim. Kenapa? Bayarannya banyak. Ya, naudzubillah. Ini. Jadi, apa ini syarat kelima? Dia adalah seorang yang adil, bukan pelaku maksiat, bukan orang yang fasik. Kemudian yang keenam, hakim itu disyaratkan mereka selamat dari apa? Penyakit-penyakit fisik seperti apa? Buta, apalagi tuli, bisu. Gak boleh. Kenapa? Karena seorang hakim ini, kenapa harus dia bisa berbicara? Jadi kan akan bertanya kepada terdakwa, kepada saksi kan gitu ya. Tidak cukup pakai isyarat. Beda kalau dalam bab pernikahan boleh. Menikahkan menjadi wali, dia buta boleh. Ya, boleh. Tapi apa? Untuk dalam menjadi hakim tidak boleh. Seorang tuli yang nggak tahu ngomong apa tadi gitu. Ya, harus melihat. Makanya apa? Dulu tatkala kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, mungkin pernah dengar ceritanya ya. Nabi Sulaiman alaihissalam itu ada dua orang wanita, dia apa berebut anak bayi. Ini anak saya gitu. Tuh, Nabi Sulaiman saat itu menghukumi dengan apa? Dengan pandangan beliau. Gini, sudah ini anak sih, tak ambil sini. Nah, ini jadi ada ibu-ibu muda, ibu-ibu tua. Maka kata Sulaiman, sudah ini saya anak ini sembelih saja bagi dua ya. Kata Sulaiman. Ternyata apa? Si ibu muda ini nangis teriak-teriak, jangan tolong, jangan, silakan, nggak apa-apa, dia urus saja. Ya, saya ngalah dia gitu. Apa kata Sulaiman? Sudah, anak ini adalah punya ibu muda ini. Kenapa? Nabi Sulaiman ketika itu menghukumi dengan korinah, dengan indikator. Apa indikatornya? Coba, ada ibu punya anak mau disembelih, ya mending dibawa orang kan gitu. Tapi ibu yang tua tenang saja, tuh kan? Gitu. Nah, Nabi Sulaiman melihat menghukumi orang dengan apa? Dengan pandangan beliau. Akhirnya apa? Anak itu ditetapkan Nabi Sulaiman untuk apa? Untuk dibawa dan dimiliki si ibu yang muda tadi. Ini contohnya. Ini perlunya seorang hakim, dia apa? Dia bisa melihat dengan pandangan yang baik. Kemudian syarat yang ketujuh, ini syarat yang terberatnya di antaranya, ayyakuna aliman bil ahkami syar'iyyah. Dia betul-betul mengetahui hukum-hukum tentang syariat. Bahkan para ulama merinci di situ. Dia harus mengetahui tentang apa? Tentang asbabun nuzul Al-Qur'an. Dia harus tahu bahasa Arab, dia harus tahu nasikh dan mansukh dan berbagai macam masalah ilmu-ilmu tentang Al-Qur'an dan hadis Nabi. Harus tahu tentang ilmu hadis, tentang rijalul hadis. Ini insyaallah ya. Jadi tidak seperti yang digambarkan orang gitu. Hakim betul-betul dipilih orang-orang pilihan. Ya, betul-betul orang-orang yang memiliki apa? Pilihan. Iya, Masya Allah. Kalau Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan beliau mengatakan la yambahi ayyakunal qadi qadiyan
hatta takuna fi khamsi khisal. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak layak seorang menjadi qadhi kecuali dia memiliki 5 sifat. Apa yang pertama? Afif. Dia menjaga harga dirinya, ya, dari perzinahan, gitu. Yang kedua, dia adalah alim bima kana qablahu, ya, dia seorang alim dengan apa yang telah berlalu. Jadi selain dia mengetahui syariat, juga dia mengetahui tentang apa? Hakim-hakim sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, yastashiru dzawil albab. Hakim ini dia harus pintar bermusyawarah, minta pendapat kepada apa? Kepada orang yang pintar, ahli. Makanya apa? Seorang hakim ini harus apa? Punya ahli fikihnya, dia tanya kepada dia, gitu. Masya Allah, ya. Syarat yang berikutnya kata Ali, la yakhafu fillahi laumata laim, dan dia tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela, ancaman orang-orang yang mengancam. Masya Allah, ini Ali mensyaratkan ini untuk menjadi hakim di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib harus punya sifat ini, tidak takut dengan siapapun, tidak khawatir dengan celaan siapapun. Masya Allah, ini yang paling berat ini kata para ulama, ya. Bukan sekedar alim secara syar'i, tapi apa? Punya keberanian. Nah ini karena apa? Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang hak manusia, darah manusia, harta manusia, kehormatan manusia, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak sekalian, kita akan baca dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hadis pertama kata beliau, An Buraidah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Buraidah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, al-qudatu salasatun. Qadhi atau hakim ada 3 tipe, 3 macam. Ithnani finnar wa wahidun fil jannah. Yang 2 di neraka, yang 1 di surga. Masya Allah, ada 3 tipe qadhi, yang 2 di neraka, 1 di surga. Rajulun arafal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Seorang qadhi yang dia mengetahui kebenaran, faqadha bihi, kemudian dia tetapkan dengan kebenaran tersebut, dia di surga. Masya Allah, dia tahu kebenaran. Siapa yang berhak, misalkan orang bersengketa dengan satu barang, dia tahu dengan bukti-bukti ada sudah. Walaupun misalkan apa, ternyata lawannya adalah siapa? Teman dekat dia. Masya Allah, berat kan? Berat. Atau atasan dia, atau orang yang punya pengaruh. Dia apapun yang terjadi, hak ini kepada si fulan, walaupun dia bukan siapa-siapa dia. Kata Rasul, itu yang di surga. Berat apa tidak? Wah, berat itu. Apalagi di WA dari belakang, awas ya, wani-wani ngalah nyong, awas, subhanallah. Tapi konsekuensi, makanya gitulah. Nanti coba kita lihat bagaimana Rasul mengatakan, menjadi qadhi itu subhanallah, pahalanya luar biasa, tapi resikonya pun luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa, resikonya luar biasa. Rata-rata gitu. Pekerjaan yang besar keutamaannya, besar pahalanya, besar bayarannya, besar resikonya. Coba Pak, tukang masang tower pemancar, besar nggak gajinya? Besar itu. Sekali jatuh masuk masjid, disyari masjid, innalillahi langsung. Makanya bayarnya besar gitu ya. Iya, Masya Allah itu. Itu kata Rasul. Yang pertama siapa? Qadhi yang masuk surga, qadhi yang mengenal kebenaran, kemudian dia menetapkan hukum sesuai dengan kebenaran tersebut, dia di surga. Walaupun yang dia menangkan adalah siapa? Musuh dia. Yang dikalahkan adalah teman karib dia, keluarga dia, orang yang pernah berjasa untuk dia, dia kalahkan. Konsepnya apa? Diomong di belakang. Oh, nggak tahu terima kasih ya, gitu kan? Atau bisa
lepas dari jabatannya. Nah, gitu kan. Kemudian yang kedua kata Rasul, wa rajulun arafal haqqa falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fahuwa finnar. Yang kedua kata Rasul, seorang yang dia tahu kebenaran tapi apa? Falam yaqdi bihi, dia tidak menetapkan hukum dengan kebenaran tersebut. Wa jara fil hukmi, dan dia nyeleweng di dalam hukum tersebut, fahuwa finnar, maka tempatnya di neraka. Tahu kebenaran tapi apa? Aduh, ini baik banget sama saya. Nah, naudzubillah. Yang kedua, yang ketiga kata Nabi, wa rajulun lam ya'rifil haqqa faqada linnasi ala jahlin fahuwa finnar. Seorang yang dia tidak mengenal kebenaran. Bodoh, tapi apa? Dia menetapkan di tengah-tengah manusia di atas kebodohan, dia di neraka. Maka Masya Allah, ya, ini hadis luar biasa Bapak sekalian. Itu penjelasan bahwa seorang hakim disyaratkan mereka adalah orang yang berilmu. Orang berilmu. Jika menetapkan hukum di tengah-tengah manusia dengan kejahilan, kebodohan, itu ancamannya apa? Neraka tempat tinggal mereka. Rawahul Arba'ah, diriwayatkan oleh imam yang empat, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan juga Ibnu Majah. Dan hadis ini sahih menurut Al-Imam Hakim dan menurut Syekh-Albani rahimahullah. Masya Allah. Apa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Satu. Jadi Rasul di sini menyebutkan ada 3 tipe qadhi. Apa yang pertama tadi? Yaitu qadhi yang tahu kebenaran dan hukum syar'i, perhatikan, kemudian dia tetapkan dengan hukum itu. Tuh, Masya Allah. Maka orang seperti ini kata para ulama adalah al-qawiyul amil. Dia orang yang mampu dalam pekerjaannya dan dia adalah orang yang apa? Terpercaya. Ya. Fahada min ahlil jannah insyaallah. Orang seperti ini termasuk penghuni surga insyaallah. Yang kedua, qadhin arafal haq wastabana lahul hukmu syar'i. Seorang qadhi yang dia mengenal kebenaran dan jelas sebagainya hukum syar'i padanya. Tapi apa? Hawa nafsunya naudzubillah mengalahkan, sehingga apa? Dia mengalahkan yang benar tadi. Hawa nafsu, dia tahu kebenaran, cuman apa? Ternyata di belakang amplop kuning lagi Pak, taruh di meja. Masya Allah, tebel lagi itu. Mungkin nggak 10.000, nggak mungkin. Mesti Soekarno mesem semua itu. Itu ya, Masya Allah, di kantor tiba-tiba. Subhanallah. Apa kata Rasul? Neraka orang seperti ini. Tahu kebenaran, tahu hukum, cuman apa? Dia pelencengkan. Kenapa? Urusan duit. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, qadin lam ya'rifil haqq wa la yafhamul hukm syar'i. Seorang qadhi yang dia tidak mengenal kebenaran, tidak tahu kebenaran. Kenapa? Tidak berusaha, tidak ijtihad di situ. Enggak dipelajari. Masya Allah, tidak dipelajari dia. Bagaimana kasus ini, siapa yang benar, siapa yang salah, kok bisa seperti ini? Gitu, tapi lah kayaknya yang benar ini. Kenapa duitnya banyak misalkan? Auzubillah. Orang seperti ini dia tidak mengenal perkara itu dan tidak memahami hukum syar'i. Berarti apa dia? Menghukumi di atas kebodohan. Fahada min ahlin nar. Ya, orang seperti ini adalah apa? Adalah termasuk penghuni neraka. Nauzubillah. Ya, bodoh, tidak tahu kebenaran yang mana. Gitu. Kenapa nggak ada kesungguhan? Tadi yang dikatakan dapat pahala siapa? Itu orang-orang yang bersungguh-sungguh. Makanya Masya Allah, nanti ada hadis kata Rasul. Jadi barang siapa yang diserai sebagai hakim kata Rasul, maka dia adalah orang yang disembelih tapi bukan tidak menggunakan pisau kata Rasul. Ya, barang siapa yang diserai jabatan sebagai hakim, maka dia seperti orang disembelih tapi tanpa pisau. Mematikan tapi apa? Matinya lama sekali. Kenapa? Disebutkan para ulama karena seorang ketika menjadi hakim, ada 2 orang sedang bersengketa. Itu tidak satu ketika tiba-tiba apa? Dia menetapkan, tidak. Dia akan mendengarkan penjabaran dari apa yang menuduh, misalkan didengerin dulu, bisa berjam-jam.
Dia paham nggak boleh ngantuk itu. Alah, nggak bisa ngantuk itu Pak. Kan gitu. Kemudian mendengarkan dari berbagai saksi-saksi yang ada, didengarkan dengan seksama, dia tanya. Itu bukan sejam 2 jam, berhari-hari. Mungkin yang terdakwa sudah enak tidur ngopi sama anak istrinya, hakimnya masih apa? Begadang di malam-malam. Sambil banyak berdoa kepada Allah untuk diberikan petunjuk untuk menetapkan hukum. Gitu. Ya. Kalau andikan kemudian dia menetapkan hukum tidak cara seperti itu, neraka. Apa tadi ancamannya gitu. Rasul mengatakan orang yang diserai kepadanya hakim sebagai qadhi, dia seperti apa? Orang disembelih tanpa pakai pisau. Pakai apa? Pakai golok ketul. Ini sudah lecet setiap hari, nggak mati-mati sebulan. Gitu kan? Iya. Ini subhanallah. Kemudian faedah yang berikutnya dalam hadis ini, fa fil hadis at-tahdhiru syadid minal qada'i bil hawa awil qada' bil jahli. Hadis ini menunjukkan tentang peringatan keras orang yang menetapkan hukum dengan hawa nafsu atau dengan kebodohan. Ini ya, ini peringatan keras. Kenapa? Diancam dengan neraka. Kemudian yang berikutnya Bapak sekalian, bahwa hadis yang mulia ini terdapat apa? Wa yuhramud dukhul fil qada' ala man la yuhsinuh. Diharamkan masuk di dalam bab peradilan ya bagi orang yang dia tidak pandai, tidak ahli dalam bidang itu. Diharamkan hukumnya. Ya, Masya Allah. Ini perhatikan, ini tidak sembarang orang ini. Makanya kadang-kadang kita kan sering ya, mungkin masyarakat ada masalah gitu. Datang kepada kita minta apa? Minta ditengahi. Nah, itu termasuk kita hakim saat itu. Itu hati-hati, jangan lah ini tetangga saya semenangkan. Nah itu gak boleh itu. Apalagi mas, kita lagi ada masalah sama si bapak itu, tolong menangkan ya, salam tempel. Pakai salam tempel atau minta nomor rekeningnya nanti, menang berapa gitu. Subhanallah ya, kadang-kadang kita jadi Pak RT atau Pak RW atau Pak Lurah, datang pada kita orang bermasalah, sengketa tentang lahan, sudahlah nanti kalau menang ngerti lah, tenang, ngerti dewek lah. Gak boleh itu, subhanallah itu ya. Kita harus tahu hukum syar'i di dalamnya di situ, tahu hukum syar'i ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak sekalian, kita berbidah hadis kedua. Ibnu Hajar mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waliyal qada faqad dhubiha bi ghairi sikin, rawahu Ahmad. Rasul mengatakan, barang siapa yang diserai sebagai qadhi, perhatikan, faqad dhubiha bi ghairi sikin, maka sungguh dia telah disembelih dengan tanpa menggunakan pisau. Apa maknanya di situ? Hadis ini menunjukkan bagaimana bahayanya di dalam urusan peradilan ini. Ya, yang kedua bahwa Rasul menggambarkan seorang qadhi itu seperti orang yang apa tadi? Disembelih tanpa dengan pisau. Apa maknanya? Yaitu jika dia menetapkan menggunakan hawa nafsu atau menggunakan kebodohan, apa tadi ancamannya? Neraka di akhirat. Sedangkan di dunia, ketika seorang hakim dia betul-betul jujur pengen menegakkan keadilan, ya, bagaimana? Dia akan menderita. Apa derita yang dia alami? Satu, dia ya tadi ketika masing-masing pihak, si penuduh, terdakwa, kemudian menjelaskan ya kronologi masalah, dia harus pahami Pak, dari awal sampai akhir. Jadi tergambar. Saksi-saksi datang, mungkin saksi bukan 1-2 orang, bisa 4 orang, 5 orang, 1 orang 3 jam, ya harus didengarkan semuanya. Makanya orang kalau sidang itu kadang-kadang dari pagi sampai malam. Seorang hakim nggak boleh bentar dulu, tidur dulu, dipecat langsung gitu ya. Itu begitu terdakwa, saksi semua pulang tidur, si hakim bukannya tidur, dia mungkin rapat sendiri sampai tengah malam, bahkan sampai pagi kembali. Nah itu bisa menyebabkan apa? Kalau tidak banyak memohon pertolongan kepada Allah, bisa menyebabkan kematian. Makanya Bapak sekalian, di dalam Islam tidak boleh seorang untuk apa? Meminta jabatan sebagai qadhi.
Makanya apa? Dulu Rasul pernah mengatakan kepada Abdurrahman bin Samurah, kata Rasul dalam hadis Bukhari Muslim, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, kamu jangan pernah minta jabatan, apalagi qadhi. Kenapa kata Rasul? Fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Karena apabila engkau diberikan jabatan tanpa meminta, engkau akan dibantu oleh Allah. Perhatikan, kalau tanpa minta. Wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Tapi kalau engkau mendapatkan jabatan itu dengan hasil engkau meminta, maka apa? Urusan itu diserahkan kepada engkau. Allah tidak membantu, malaikat tidak menolong. Ngeri kan? Iya, makanya untuk jabatan ini bukan diminta. Bahkan apa? Para ulama mengatakan tidak boleh seseorang hakim, seorang pemerintah, misalkan kepala negara, tidak boleh memberikan jabatan kepada orang yang minta untuk diberi jabatan. Ini Bapak sekalian, insya Allah belum selesai tentang masalah qadha. Ini masih banyak hadis yang belum kita jelaskan. Insya Allah kita akan baca di pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.